the month of Quran, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi Recording in progress. ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Wahda TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, sungguh sangat berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita telah memasuki bulan yang kita nantikan sekian lama. Sekarang ini Ramadan, tamu yang kita nantikan telah membersamai kita. Mari kita buktikan kerinduan kita kepadanya, dan mari kita memaknai kesyukuran dengan makna yang lebih tepat, dengan cara tentu saja memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sering kita mendengarkan bahwa di antara ibadah yang paling mulia di bulan suci Ramadan, tentu saja setelah ibadah puasa, adalah bagaimana kita lebih mengintenskan interaksi kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal itu dalam ayatnya atau ayat-ayat tentang ibadah di bulan suci Ramadan dan ibadah puasa. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini isyarat penting bahwa di antara amalan yang terbaik yang kita dianjurkan untuk memperbanyaknya dan memperbaiki kualitasnya adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Nabi kita SAW telah mencontohkan hal tersebut. Di bulan suci Ramadan, beliau berjumpa langsung dengan Jibril alaihissalam. Dua makhluk yang sangat mulia ini, Jibril, pemimpin para malaikat, dan pemimpin orang-orang beriman, pemimpin manusia secara keseluruhan, Nabi Muhammad SAW. Keduanya bertemu di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan, fayudarisuhul Quran. Ketika keduanya bertemu, maka amalan yang mereka lakukan adalah mudarasah Al-Quran, untuk saling mempelajari Al-Quran. Dan ini juga yang dilakukan oleh para salafus soleh. Mereka-mereka ketika datang bulan Ramadan, bahkan sebagian di antara mereka sebelum datangnya bulan Ramadan, sejak bulan Sya'ban, mereka memperbanyak interaksi mereka dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, mentadabburinya, mempelajari tafsirnya, dan segala hal yang terkait dengan Al-Quran. Az-Zuhri, salah seorang tabi'in yang terkenal, guru dari Imam Malik dan seorang ahli hadis di masa tabi'in di kalangan penduduk Madinah, ketika datang bulan Ramadan mengatakan ini adalah bulannya untuk Al-Quran dan untuk memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan juga Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil Hadis, dan juga Imam Malik rahimahumullah yang terkenal sebagai ulama hadis di masanya, pada saat datangnya bulan Ramadan, keduanya menghentikan majlis-majlis ilmu mereka, keduanya menghentikan taklim-taklim hadis mereka untuk lebih konsen, lebih fokus terhadap apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Oleh karena itu,
Kami di Dewan Syariah bekerja sama dengan Departemen Dakwah DPP Wahda Islamiyah dan juga pihak Medikom menggagas barnamij atau kegiatan program yang insya Allah penting dan membantu kita semuanya untuk lebih berinteraksi, lebih dekat dengan Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini. Di tahun 1445 Hijriah, bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, selama sebulan insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lewat pengkajian ayat-ayat yang berkenaan dengan nidaatul Rahman, panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam Al-Qur'an kita dapatkan beberapa seruan-seruan Allah, nida Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ada yang khusus kepada nabinya. Kita dapati dalam Al-Quran ada seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Itu panggilan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Allah katakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuha ar-rasul. Dan juga dalam Al-Quran kita dapati ada panggilan kepada manusia seperti firman Allah, ya ayyuhal insan. Dan ada panggilan kepada manusia lebih umum dalam bentuk jamak, ya ayyuhan nas. Yang kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, seruan Allah kepada manusia secara umum, paling tidak ada sekitar 19 atau 18 kali Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya dari kalangan manusia secara umum dengan seruan ya ayyuhan nas atau ayyuhan nas. Dan di antara sekian banyak seruan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dalam Al-Qur'an, maka yang terbanyak adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka hamba-hamba yang beriman. Hamba-hamba yang telah menyatakan keimanannya, hamba yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat berharga bagi seorang hamba ketika dikatakan sebagai hamba yang telah beriman kepada Allah. Allah menyeru mereka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman. Para ulama kita memberikan perhatian khusus terhadap firman Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Telah banyak ulama kita memberikan perhatian khusus kepada ayat-ayat yang semacam ini. Mereka membahasnya, mereka menjelaskannya, dan mereka mentadabburinya. Di antara ulama yang cukup lama berkhidmat kepada Al-Quran dan menjelaskan masalah ini adalah salah seorang ulama Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi beberapa tahun yang lalu. Ya, beliau puluhan tahun telah mengajar di Masjid Nabawi dan Allah telah memanggilnya, Allah telah mewafatkannya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullah adalah seorang ulama muasir, ulama kontemporer yang begitu banyak berkhidmat kepada kaum muslimin, memiliki beberapa karya-karya yang sangat berharga, di antaranya Minhajul Muslim, di antaranya Aqidatul Mu'min, di antaranya Hadal Habib Ya Muhib, dan di antaranya Aisatul Tafasir dan yang lain-lainnya. Salah satu kitab beliau yang sangat fenomenal adalah kitab yang beliau beri judul dengan Nida
kita akan fahami dari buku beliau itu yang menyebutkan 10 seruan. Ya, beliau mulai dengan An-Nidaul Awal sampai An-Nida At-Tis'un, nida yang pertama sampai nida yang ke-90. Mungkin kita akan memahami panggilan Allah kepada orang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, sebanyak 90 kali dalam Al-Quran. Namun kalau kita cermati lebih jauh, kita baca satu persatu yang beliau sebutkan, maka ternyata di seruan yang ke-88 beliau sebutkan tentang persoalan talak dan menyebutkan firman Allah di surat At-Talaq, yang di situ adalah seruan Allah ditujukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan Nabi. Ya, dalam kitab tersebut, seruan ke-88, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan Nabi. Oleh karenanya, jika kita membaca lebih jauh dan meliti, kita akan dapatkan ternyata seruan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran hanya disebutkan 89 kali. Ya, tidak cukup 90, tapi 89 kali dalam Al-Quran. Dan dari 89 kali ini, semuanya di awal-awal ayat. Semuanya di awal-awal ayat, kecuali satu, yaitu dalam surat Al-Ahzab, di mana panggilan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertengahan ayat, yaitu firman Allah di surat Ahzab ayat ke-56, ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini disebutkan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu di pertengahan ayat, bukan di awal ayat. Namun ayat-ayat yang lain semuanya di awal ayat, ya, semuanya di awal ayat. Ini yang kita akan kaji insyaallah selama sebulan. Namun karena hari-hari Ramadan kita tentu saja hanya 29 hari atau paling lama 30 hari, tidak mungkin kita semua membahas 89 ayat ini, maka insyaallah kita akan memilih, ya, para narasumber akan memilih ayat-ayat yang akan dibahasnya, dan mungkin tidak akan berurutan hari-hari ini. Ya, ada mungkin di hari pertama, hari kedua, mungkin juz-juz di bagian belakang, ya, sesuai dengan apa yang Allah SWT mudahkan bagi kita semuanya, terutama para narasumber dalam membahasnya. Dan tentu saja kita berusaha memilihkan ayat-ayat yang kita anggap paling penting untuk difahami saat sekarang. Semua ayat-ayat Allah mulia, namun tentu saja ada pembahasan-pembahasan yang kita anggap sangat penting, sangat urgen untuk kita bahas di waktu-waktu seperti sekarang ini. Dalam kesempatan yang pertama ini, sebagai pembuka, kami akan membahas secara singkat An-Nida al-Awwal, panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang pertama kali kita dapatkan dalam Al-Quran jika kita membaca Al-Quran secara tertib dalam urutan mushaf yang ada. Jadi dari 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu ini, kalau kita buka satu persatu ayatnya dalam Al-Quran, kita akan dapati yang paling pertama kali ada seruan ya ayyuhalladzina amanu itu dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Yang ini yang kita akan bahas insyaallah. Dan sedikit faedah yang sering kita dengarkan dari para ulama kita, di antara perbedaan antara ayat-ayat Madaniyah dan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah Makkiyah dan ayat yang turun setelah hijrah Madaniyah, di antara perbedaannya adalah ayat-ayat Makkiyah itu umumnya menggunakan ya ayyuha an-nas, wahai sekalian manusia. Namun di ayat-ayat Madaniyah Allah sudah menyeru hamba-hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karenanya, ayat-ayat yang membahas ya ayyuhalladzina amanu ini adalah ayat-ayat yang merupakan ayat Madaniyah. Dan secara urutan dimulai dengan ayat surat Al-Baqarah
ayat 104 ini yang kita akan bahas, dan nanti paling terakhir ayat ke-89 yang ada seruan ya ayyuhalladzina amanu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Baiklah, ayat pertama yang menyeru hamba-hamba Allah yang beriman dalam Al-Quran adalah firman Allah di surat Al-Baqarah di ayat 104. Dan ada sebuah asar yang terkenal yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang paling pakar dalam persoalan tafsir, yang paling tahu masalah-masalah yang terkait dengan Al-Quran. Bahkan beliau pernah menantang, siapa yang tahu informasi bahwa ada yang lebih faham dari saya tentang Al-Quran, maka informasikan ke saya akan mendatangi orang tersebut untuk mengambil ilmu darinya. Karena tidak ada satu ayat yang turun kecuali saya memahami maknanya, kepada siapa turun, di mana diturunkannya, dan segala hal yang terkait dengannya. Itu seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dalam beberapa asar, dan ini diantaranya disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dan lainnya. Walaupun asar ini sebagian mengatakan ada keterputusan dalam sanadnya, namun ini sering kita baca dalam penjelasan para ulama-ulama kita, utamanya ulama tafsir, terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu, bahwa ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan minta untuk dinasihati. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan pesan, ya, orang ini minta dinasihati, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan pesan. Apa pesannya? Beliau mengatakan, "Idza sami'ta," ketika kamu mendengarkan Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ya, ketika kamu mendengarkan Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, fa'ar'il laha sam'ak. Dalam sebagian riwayat dikatakan fa'asghi laka laha sam'ak. Pasang pendengaranmu baik-baik. Ya. Simak baik-baik ayat-ayat tersebut. Ketika kamu membaca atau kamu mendengarkan firman Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat ini, yaitu pasang kupingmu baik-baik, pasang pendengaranmu baik-baik, simak dengan baik-baik ayat tersebut. Kenapa? Karena kata beliau, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka ada dua kemungkinan saja. Khairun tu'maru bihi, setelah itu ada kebaikan yang kamu diperintahkan untuk melakukannya, au nahyun tunha anhu, atau ada di sana larangan yang kamu dilarang untuk melakukannya. Dan apa yang beliau katakan ini benar adanya. Kalau kita membaca kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala atau mendengarkan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, maka kita akan dapatkan setelah itu entah ada perintah yang seharusnya untuk kita kerjakan, atau ada larangan yang seharusnya untuk kita tinggalkan, ya, seharusnya untuk kita tinggalkan. Mungkin ada beberapa ayat, ya, atau ada ayat dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada langsung perintah di dalamnya atau tidak ada larangan langsung di dalamnya, ya, dan ini mungkin akan dibahas juga oleh di antara ustadz kita. Contoh umpamanya di surat Al-Maidah di ayat ke-54, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang Allah cintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah, lembut kepada orang beriman dan keras kepada orang kafir, dan seterusnya. Di sini tidak ada perintah langsung kita dapatkan, dan tidak ada juga larangan langsung yang kita dapatkan secara sharih, secara eksplisit. Tidak ada. Tapi dalam bahasa Arab ada yang dinamakan khabar yufidu al-amra atau khabar yufidu an-nahya. Ada kalimat yang seakan-akan fungsinya cuma sebagai informasi, sebagai kabar saja, bukan tolak, bukan perintah atau bukan larangan, tapi sebenarnya
terkandung di dalamnya, tersirat di dalamnya adalah perintah dan larangan. Ya, seperti tadi, siapa di antara kalian yang murtad dari agama kalian, maka Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang memiliki sifat ini dan itu. Nah, ini sebenarnya di dalamnya ada peringatan dari Allah, jangan kalian murtad. Ya, jadi sebenarnya itu ada perintah jangan kalian murtad, atau justru perintah untuk menjadi kaum yang Allah akan datangkan. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, insya Allah, ya, jika benar sanadnya kepada beliau adalah demikian adanya. Setiap ada ya ayyuhalladzina amanu perlu untuk kita simak baik-baik, karena ada perintah yang harus kita kerjakan setelah itu, atau ada larangan yang harus kita tinggalkan setelah itu. Untuk ayat yang ke-104 dalam surat Al-Baqarah ini, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian mengatakan ra'ina, wa qulu unzurna. Jangan kalian mengatakan ra'ina, dan katakanlah unzurna, wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina azabun alim, dan bagi orang kafir itu akan merasakan azab yang sangat pedih. Kita lihat beberapa faedah penting yang tadabbur secara singkat tentang ayat ini. Allah memulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Dan setelah itu Allah menyebutkan la taqulu. Nah, ini membuktikan ya bahwa setelah ya ayyuhallazina amanu, entah perintah yang harus kita kerjakan atau larangan yang harus kita tinggalkan. Kali ini, atau di ayat yang pertama kali Allah sebutkan tentang ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, menurut tertib dari mushaf, adalah larangan. Jadi setelah Allah menyeru orang-orang beriman, Allah memperingatkan kepada kita tentang satu masalah. Apa itu? La taqulu ra'inah wa qulu unzurna wasma'u. Jangan kalian mengatakan ra'inah, tapi katakanlah unzurna. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan kepada orang-orang beriman, atau memperingatkan kepada orang-orang beriman untuk tidak tasyabbuh, tidak menyerupai orang-orang kafir, dan lebih khusus orang-orang Yahudi, di antaranya dalam perkataan-perkataan mereka. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya Al-Baghawi dan yang lainnya, sebuah athar, sebuah riwayat yang menjelaskan tentang sababun nuzul ayat ini. Ya, walaupun sebagian yang tidak menyebutkannya dengan riwayat yang sahih, tapi tidak sedikit ulama-ulama kita menyebutkan tentang latar belakang ayat ini. Bahwa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pemuka, sahabat dari kalangan Ansor yang telah lama berinteraksi atau berdomisili di Madinah tentunya, dan tahu tentang orang-orang Yahudi, mendengarkan bahwa orang-orang Yahudi itu suka memplesetkan kalimat-kalimat mereka. Mereka mau menghinakan Nabi kita Muhammad SAW dengan perkataan mereka ra'ina. Ra'ina ini ada beberapa makna yang disebutkan oleh ulama kita, bahwa ra'ina ini boleh jadi maknanya dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani adalah untuk mengejek seseorang, untuk menghina seseorang. Dan mereka katakan yang seperti itu terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dalam bahasa Arab, ya, ra'a, yura'i, mura'at, dalam bahasa Arab itu sebenarnya salah satu maknanya adalah memelihara, memperhatikan, menyimak, dan seterusnya. Ya. Karena itu ra'a, yura'i, ra'in, ya, kita tahu dalam hadis dikatakan kullukum ra'in, setiap kalian adalah penggembala, setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah orang yang mengurus. Ya. Itu menunjukkan perhatian, memelihara, dan memberikan perhatian. Jadi kadang sahabat-sahabat Nabi SAW ketika datang kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi SAW mengutarakan masalah mereka dan mengatakan ra'ina, perhatikan kami, pelihara kami, jaga kami mau mendengarkan arahan-arahan, dan demikian seterusnya.
Tapi ternyata kalimat seperti ini, walaupun secara makna dalam bahasa Arab sah-sah saja, dan memang maknanya salah satunya adalah memperhatikan, memelihara, tapi dipelesetkan oleh kaum Yahudi dengan makna yang lain. Mereka menyebutkan seperti ini, tapi tujuannya adalah untuk menghina Nabi kita SAW. Ketika mereka mengatakan, para Yahudi, kaum Yahudi, datangi Rasulullah dan mengatakan, ra'ina, tujuan mereka bukan untuk didengarkan oleh Rasulullah, bukan untuk diperhatikan oleh Rasulullah, tapi tujuan mereka untuk menghina, karena itu kalimat yang merupakan bahasa penghinaan di kalangan orang-orang Yahudi. Dan ada yang mengatakan ra'ina yang mereka maksudkan dari kata-kata ar-ra'unah dalam bahasa Arab yang digunakan oleh orang Yahudi untuk makna ra'unah, makna yang tidak baik, yang berarti kebodohan, kepandiran, ya, tidak punya perhatian dan seterusnya. Jadi mereka memaknai dengan makna yang tidak baik, makna yang melecehkan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ketika mendengarkan kata-kata Yahudi ini, beliau memahami bahwasanya Yahudi ini memaksudkan dengan maksud yang lain, ingin menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sangat marah. Sa'ad bin Mu'adz sampai mengancam kepada mereka, kalau saya mendengarkan sekali lagi kalian mengatakan seperti itu, siapa di antara kalian yang mengatakan seperti itu hendak menghina Nabi saya, la adribanna unuqahu, saya akan penggal lehernya. Yang sebagai bentuk girah pembelaan kepada Nabi SAW. Tapi orang Yahudi membalas dan mengatakan, bukan cuma kami yang mengatakan seperti ini, kalian juga mengatakan ra'ina. Walaupun orang-orang beriman ketika mengatakan ra'ina, mereka memaksudkan makna yang baik, yaitu makna perhatikan kami Rasulullah, jaga kami, pelihara kami wahai Rasulullah. Tapi ternyata karena kalimat ini digunakan oleh orang Yahudi untuk maksud yang tidak baik, makna yang negatif, maka Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan ayatnya. Ya, sempat Sa'ad bin Mu'adz terdiam dengan alasan dan dalih yang dikemukakan oleh orang Yahudi bahwa bukan cuma kami yang mengatakannya. Kalian juga orang-orang yang ngaku beriman, pengikut umat Nabi Muhammad juga mengatakan ra'ina. Ya, walaupun sekali lagi dengan makna yang benar, makna yang positif yang kita maksudkan. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Ya, ini sebab nuzul ya yang disebutkan oleh sebagian ulama kita. Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengatakan ra'ina, agar jangan kalian sama dengan orang Yahudi mengatakan kalimat yang sama walaupun makna yang kalian inginkan berbeda dengan makna yang mereka inginkan. Tapi untuk menghilangkan syubhat ini, agar tidak mereka berdalihkan bahwa kalian juga mengatakan, dan agar kita tidak ikut-ikutan dengan maksud buruk dari orang-orang Yahudi, maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita tasyabbuh dengan mereka. La taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u. Lalu ketika Allah telah melarang kita untuk ikut-ikutan dengan orang Yahudi dengan mengatakan yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah unzurna wasma'u. Katakanlah unzurna, lihat kami, perhatikan kami, dan dengarkanlah. Ya, dengarkanlah. Di sini ada faedah penting, faedah tadabbur yang disebutkan oleh ulama kita, bahwa Islam ini ketika melarang sesuatu, maka umumnya Allah atau syariat Islam yang datang dari Allah, demikian pula melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ketika melarang sesuatu ada alternatif kebaikan yang ditawarkan setelahnya. Dilarang mengatakan ini, lalu apa yang mau dikatakan? Katakanlah ini. Ya, jadi la taqulu wa qulu. Jangan katakan ini dan katakanlah yang itu. Ini kaidah bahwa ketika kita melarang sesuatu, usahakan kita memberikan alternatif yang lebih baik dari apa yang telah kita larangkan itu. Dan kalau kita melihat urutannya adalah kita melarang lalu memberikan alternatif. Jadi kita katakan jangan katakan ini dan katakanlah ini, ya, atau katakanlah yang itu. Ini menjadi kaidah penting ya dalam masalah penjelasan syariat.
Ya, ketika kita melarang, kita berikan alternatif yang terbaik. Orang-orang Yahudi ya memang terkenal sebagai kaum yang suka memplesetkan kalimat-kalimat mereka. Mereka mau menipu umat Islam, dan inilah kaum yang paling licik ya. Kita sudah tahu umat yang terkenal dengan kelicikannya, umat yang terkenal dengan keculasannya dan penipuannya, tidak jujurnya adalah kaum Yahudi. Mereka adalah umat yang tidak bisa dipercaya perkataannya dan perjanjiannya. Dan di antaranya kalimat-kalimat yang senantiasa menghina umat Islam. Allah telah menyebutkan dalam surat An-Nisa di ayat ke-46, Allah mengatakan minal ladzina hadu, dari kalangan orang-orang yang Yahudi, yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Mereka mentahrif, mereka menyimpangkan, mereka menyelewengkan kalimat-kalimat dari tempat-tempat yang sebenarnya, dari makna-makna yang sebenarnya. Makanya di antara kerja orang Yahudi itu mereka mentahrif, menyelewengkan, menyimpangkan ayat-ayat Allah yang Allah telah turunkan. Ya, jadi kita sebagai hamba Allah yang beriman, di antara rukun iman kita adalah mempercayai kitab-kitab yang ada. Kita mempercayai adanya kitab Zabur, kitab Taurah, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada Nabi. Namun kita tidak mempercayai yang ada saat sekarang karena kita tahu bahwasanya mereka telah mentahrif, merubah ayat-ayat yang Allah telah turunkan kepada mereka. Dan itu informasi yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, yaitu orang Yahudi mengatakan, sami'na wa asayna wasma' ghaira musma'. Apa kata orang Yahudi? Nah, ini perbedaan yang sangat mencolok antara orang Yahudi dan umat Islam. Orang Yahudi mengatakan sami'na wa asayna, kami mendengar tapi kami tidak taat. Ya, beda dengan umat Islam. Mereka bilang kami dengar tapi kami siap untuk bermaksiat. Nah, itu sejak awal mereka punya komitmen seperti itu. Kami dengar tapi kami bermaksiat. Wasma' ghaira musma'. Mereka mengatakan dengarlah ya, dan kamu tidak mendengar. Ya, itu mereka tuduhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wara'ina. Ini kata-kata wara'ina. Ini yang Allah katakan la taqulu ra'ina. Karena orang Yahudi mengatakan kepada para nabi atau kepada Nabi Muhammad SAW adalah wara'ina. Layyam bi alsinatihim wa ta'nam fid din. Mereka katakan ra'ina layyam bi alsinatihim, karena dengan lisan-lisan mereka mau maknai dengan makna yang buruk, makna yang negatif untuk menghina, mencela dan menertawakan Nabi Muhammad SAW. Wa ta'nam fid din, hendak menuduh, hendak diskreditkan atau hendak menghinakan agama Islam ini. Kata Allah, walau annahum qalu sami'na wa ta'na wasma' wanzurna lakana khairal lahum wa aqwam. Seandainya mereka mengatakan kami mendengar lalu kami taat, dan mengatakan wanzurna, ya, tidak mengatakan wara'ina, ya, maka itu lebih baik bagi mereka, ya, dan lebih lurus perkataan mereka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin la'anahumullah bikufrihim. Tapi Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dengan kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila. Maka tidak ada di antara mereka yang beriman kecuali sedikit saja yang akhirnya mendapatkan hidayah di kalangan mereka. Jadi memang gitulah kerjanya orang Yahudi. Dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Aisyah radhiyallahu anha berjalan bersama dengan Nabi SAW. Lalu kaum Yahudi berjalan juga berpapasan dengan Nabi kita SAW. Dan mereka mengatakan assalamualaikum. Ya, mereka tahu salam kita assalamualaikum. Tapi mereka mencoba plesetkan. Mereka mengatakan assalamualaikum. Dan ini perbedaan yang sangat mencolok. Assalam, keselamatan, kesejahteraan, kebaikan bagi kalian. Tapi mereka menghilangkan lam alifnya itu. Assalamu. Mereka bilang assalamualaikum. Dan assam dari kata-kata sam, som, ya. Sam, sum, racun, kebinasaan, kehancuran. Maka kata-kata assalamualaikum artinya bukan keselamatan, tapi justru kehancuran bagi kalian, racun bagi kalian, kebinasaan bagi kalian. Seakan-akan mereka mengatakan assalamualaikum. Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan hal tersebut, bahwa orang Yahudi ini menghina. Lalu sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya, waalaikum assalam, wa la'natullah, wa ghadiballahu alaikum, dan seterusnya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha sampai marah besar mendengarkan ucapan mereka yang mendoakan dengan doa kejelekan kepada
Nabi Muhammad SAW dan kepada Aisyah sendiri. Lalu beliau membalas dengan balasan yang sangat tegas, yang kebinasan justru pada kalian dan kehancuran, laknat Allah, murka Allah dan seterusnya. Tapi Nabi kita SAW menjelaskan bahwa cukup kita menjawab dengan wa'alaikum, atas kalian. Artinya kalau mereka mengatakan kehancuran bagi kalian, kita jawab kalian juga demikian itu. Dan doa mereka, kata Rasulullah, tidak dijawab oleh Allah, tidak diijabah, doa kita justru diijabah. Faedah penting di sini adalah mereka kadang menggunakan kalimat-kalimat yang kelihatannya bagus, kelihatannya juga simpati dengan kita, tapi jangan percaya. Padanya sebenarnya ada maksud-maksud tertentu, maksud yang jahat terhadap kita. Dan ini agar kaum muslimin tidak bodoh, kaum muslimin tidak tertipu. Kadang sebagian umat Islam sangat disayangkan. Begitu prasangka baik kepada musuh-musuh yang sudah jelas-jelas membantai saudara kita, yang jelas-jelas sudah menyatakan kebencian mereka kepada kita. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah nampak kebencian mereka pada lisan-lisan mereka. Lisan mereka saja, pernyataan mereka, statement mereka telah jelas menunjukkan kebencian mereka kepada kita. Tapi itu belum apa-apa. Kata Allah, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang mereka sembunyikan pada dada-dada mereka lebih besar lagi kebenciannya dan kemurkaan, kemarahan mereka kepada kita. Ini Allah yang katakan kepada kita agar kita bisa faham untuk tidak tertipu dengan musuh-musuh kita. Jangan kita begitu prasangka baik kepada mereka yang sudah jelas-jelas menunjukkan permusuhannya kepada kita dan kepada saudara-saudara kita yang telah membantai saudara-saudara kita, umpamanya kaum Zionis, Israel, kaum Yahudi yang hari ini tidak pernah berhenti untuk menyudutkan umat Islam, bahkan membantai umat Islam. Saatnya kita faham akan masalah-masalah yang seperti ini, bahwa jika saja statement mereka telah menunjukkan seperti itu, apatah lagi taktik dan rencana mereka yang jauh lebih besar yang mereka akan lakukan pada umat Islam. Jangan justru kita prasangka buruk kepada sesama kita, kepada kaum muslimin, lalu musuh-musuh yang sudah nyata-nyata memerangi kita, kita justru prasangka baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul undurna wasma'u, dan ditutup dengan walil kafirina adzabun alim, bagi orang-orang kafir adab yang sangat pedih. Di antara kesimpulan yang penting ya sebelum kita tutup pembahasan ini, ya sebenarnya ada beberapa hal yang lain namun waktu kita singkat. Di antara hal yang penting untuk kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini tentang larangan untuk tasyabuh dengan orang kafir, dan juga bahwa di sana ada kalimat-kalimat yang perlu untuk dijauhi. Ya, jadi ada kalimat-kalimat, kata-kata yang mungkin kadang maknanya bisa benar, namun jika digunakan untuk makna yang tidak baik, sebaiknya kita tinggalkan. Ya, jadi kadang ada istilah yang benar, ya, ada istilah yang benar yang ulama kita katakan la musyahatah fil istilah. Tidak ada perdebatan, tidak perlu perpanjang persoalan tentang istilah-istilah. Tapi ini kaidah yang disebutkan ulama ini tidak berlaku secara mutlak. Jika saja istilah itu diinginkan maksud yang jelek, maksud yang buruk dari atau ada hal-hal yang terkandung dalamnya makna-makna yang tidak baik, sebaiknya kita tinggalkan. Makanya dalam syariat ada larangan mengatakan ini, ya, seperti sampai-sampai isya yang dulu juga biasa dikatakan al-atamah, Rasulullah melarang untuk mengatakan atamah dan menyebutkan isya. Anggur inab dikatakan jangan menggunakan kata-kata al-karam, ya. Maka ya, ada beberapa lafaz-lafaz yang perlu untuk ditinggalkan, ya, seperti kata-kata tentang mencela mencela cuaca, mencela angin, mencela keadaan, ini semua adalah kalimat-kalimat yang tidak boleh kita ucapkan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan ada beberapa fatwa-fatwa beliau yang sudah dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Al-Manahi Al-Lafziyah, lafaz-lafaz yang terlarang, ya, kumpulan lafaz-lafaz yang terlarang. Beliau ditanya tentang bolehkah mengatakan ini, beliau sebutkan sebagiannya boleh dan sebagian melarang. Ya, contoh umpama salah satu hal yang beliau sebutkan, kalimat yang sering kita katakan ketika ada seorang meninggal dunia, dia telah kembali ketika di kuburan di tempat peristirahatannya yang terakhir. Yantaqil ila maswahu al-akhir. Dia telah berpindah dari ke
tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, Syekh Utsaimin menyebutkan ini keliru, karena kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir bagi orang beriman. Yang benar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar contoh ya dalam dalam Manahil Lafziyah beliau. Dan ada buku yang lebih besar, karya dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimallahu taala rahmatan wasiyah, buku yang sangat besar, ya, buku yang besar dan sangat bermanfaat yang berjudul Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah. Mu'jam yang kumpulan kamus lafaz-lafaz yang terlarang, lafaz-lafaz yang terlarang. Ini ya memberikan kepada kita faedah yang sangat penting. Apatah lagi di bulan suci Ramadan, kita dilarang berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang dusta, kata yang sia-sia. Maka mari kita lebih selektif dalam menyebutkan pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan, apatah lagi yang bisa membawa makna-makna yang negatif. Hindari semuanya. Dan prinsip yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qul khairan aw liyasmut, katakan yang baik, jika tidak maka diam saja. Dan jangan katakan ini dan katakanlah ini. Ya, ini satu kaidah yang penting, larang tapi berikan alternatif yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan ini untuk bisa lebih dekat kepadanya dan lebih dekat kepada kitabullah, kepada kitabnya. Mari kita manfaatkan, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, dan kita tadabburi ayat-ayat yang sangat-sangat mulia yang ada dalam Al-Quran. Barakallahu fikum, dan bermanfaat, dan insyaAllah hari-hari ke depan ya para ustaz-ustaz kita yang lain akan memberikan kepada kita pencerahan yang sangat kita butuhkan dalam memahami ya ayyuhalladzina amanu yang ada dalam Al-Quran. Wallahu huwa waliyut taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, where we fast till the setting of sun. Ramadan, the month of Quran. Ramadan.